Cerita diawali dengan seorang wanita hamil yang dibawa ke rumah sakit saat hujan badai dan akan melahirkan. Kemudian, dokter memberitahu suaminya bernama Greg bahwa istrinya meninggal secara tragis saat melahirkan. Dokter juga mengungkapkan bahwa bayi mereka memiliki albinisme, yaitu suatu kondisi genetik yang menyebabkan kurangnya pigmentasi. Lalu, Greg dibawa untuk melihat bayinya yang sedang menjalani tes gelombang otak. Sayangnya, saat melihat bayi pucat itu, Greg sangat diliputi kesedihan sehingga ia menolak anak tersebut sebagai putranya. 20 tahun kemudian, saat Sheriff Doug dan timnya sedang menyelidiki sebuah kasus kematian dari seorang pria lanjut usia di sebuah rumah pertanian, mereka menentukan bahwa pria itu meninggal karena serangan jantung. Selama penggeledahan rumah, mereka menemukan ruang bawah tanah dan menemukan remaja laki-laki yang sedang bersembunyi. Meskipun mereka berupaya membujuknya keluar, remaja itu tetap menolak. Merasa ada yang tak beres, dan memanggil psikolog anak bernama Jesse Caldwell untuk meminta bantuan. Ia tiba tak lama setelah itu, dan segera menuju ke ruang bawah tanah, di mana ia menemukan remaja laki-laki bersembunyi di sudut gelap ruangan. Dengan kelembutan Jesse, remaja itu akhirnya memperlihatkan kulit putihnya yang bercahaya. Nama sebenarnya adalah Jeremy Reed, tapi ia dijuluki sebagai Powder, karena warna kulitnya yang sangat cerah. Terungkap bahwa Powder tidak pernah keluar rumah. Lalu, Jesse bertanya kepada Powder, mengapa ia tidak menghubungi polisi saat kakeknya meninggal. Powder menjawab, kakeknya telah memperingatkan Powder, jika orang-orang melihat dirinya, mungkin mereka akan membawanya sehingga Powder selalu menjauhi orang lain. Untuk pendidikan, Powder telah membangun perpustakaan kecil dan menghafal semua buku di sana. Powder berkata bahwa ia bisa membaca setiap paragraf dari semua buku miliknya. Mendengar ini, Jesse memilih buku yang cukup menantang, yaitu buku yang ditujukan untuk tingkat mahasiswa, lalu meminta Powder melafalkan nomor halaman tertentu. Yang membuatnya takjub, Powder membacakan paragraf pertama halaman itu tanpa kesalahan apapun. Setelah itu, Jesse menemani Powder keluar dari ruang bawah tanah, dan Jesse membawanya ke asrama laki-laki, karena sekarang Powder berada di bawah pengawasan negara. Setibanya di sana, para remaja lainnya terpikat dengan penampilan Powder, karena mereka belum pernah melihat orang seperti Powder sebelumnya. Di malam hari, saat Powder sedang makan malam di asrama, sekelompok pengganggu mendekatinya. Pemimpin geng bernama John meminta agar Powder memakai sendok di hidungnya. Tanpa ragu, Powder mengambil sendok dari tangan John dan mulai memanipulasinya, di mana ia membuat sendok itu berdiri tegak di atas meja, dan dengan mudah menarik sendok lain ke arahnya. Hal ini mengejutkan semua orang yang hadir di sana, dan mereka berasumsi bahwa Powder adalah sosok orang aneh. Di sisi lain, Doug kembali ke rumah setelah bekerja dan melihat putranya bernama Steve di depan pintu. Hubungan tegang mereka terlihat jelas saat mereka berpapasan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tampaknya Steve datang untuk memeriksa ibunya yang sakit bernama Ima, yang harus terbaring di tempat tidurnya karena penyakit kanker. Perawat memberitahu Doug bahwa ia melihat putranya telah memberi ibunya rasa kesembuhan yang jauh melampaui apa yang bisa diberikan oleh obat penghilang rasa sakit manapun. Beberapa hari kemudian, Powder mendaftar di sekolah menengah atas dan mengikuti kelas fisika. Selama kelas berlangsung, Profesor Ripley mendemonstrasikan alat yang disebut tangga Jacob yang mampu menghasilkan arus listrik. Saat mesin dihidupkan, Powder mulai merasa tidak nyaman dan mulai bergetar. Tiba-tiba, mesin itu kelebihan beban dan mengeluarkan aliran listrik yang sangat kuat dan langsung menuju ke dada Powder. Hal ini menyebabkan Powder melayang di udara, membuat takut semua siswa yang hadir di kelas. Ripley dengan panik mencoba mematikan mesin, namun tidak berhasil, sehingga ia pun menghancurkan mesin dengan kursi hingga aliran listrik benar-benar terputus. Setelahnya, semua siswa bergegas keluar kelas sementara Powder terbaring tak sadarkan diri di lantai. Khawatir Powder telah meninggal dunia, Ripley mendekatinya dan menyentuh tubuh Powder. Anehnya,
Profesor itu malah mengalami sensasi aneh yang mengangkat bulu lengannya dan mengalami kondisi yang tak bisa dijelaskan. Lalu, Powder buru-buru dibawa ke rumah sakit dan Ripley memberitahu kejadian tersebut kepada dokter. Namun, dokter tidak mempercayainya karena sengatan listrik yang kuat seperti itu biasanya akan membunuh manusia atau setidaknya meninggalkan bekas luka bakar. Ripley mencoba meyakinkan dokter dengan menjelaskan bahwa tubuh Powder terus-menerus mengalami proses yang disebut elektrolisis, itulah sebabnya Powder tidak memiliki rambut di tubuhnya. Saat keduanya terus berdiskusi, seorang perawat menyela dan berkata jika Powder telah melarikan diri dari rumah sakit. Rupanya, Powder melompat melalui jendela saat tidak ada orang di sekitarnya. Sementara itu, ketika Powder sedang berjalan di jalan, ia bertemu dengan salah satu teman sekelasnya bernama Lindsay. Mereka terlibat dalam percakapan singkat sambil diamati oleh tetangga yang penasaran. Powder melihat ke arah si tetangga dan memberitahu Lindsay bahwa ia dapat mendengar pikiran batin mereka. Namun, Lindsay percaya bahwa Powder hanya berhalusinasi akibat sengatan listrik sebelumnya. Setelah itu, Powder melanjutkan perjalanannya kembali ke rumah kakek dan neneknya. Namun, Powder ditangkap oleh Doug dan rekan kerjanya bernama Duncan yang memintanya masuk ke dalam mobil. Kembali ke sekolah, Powder dibawa ke ruang konferensi untuk mendiskusikan kecerdasannya yang luar biasa. Kepala sekolah mengunjunginya secara pribadi dan mengungkapkan bahwa hasil tes IQ Powder telah keluar. Ternyata, IQ Powder lebih dari 300 dan itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang paling cerdas di dunia. Kepala sekolah mengumumkan bahwa Powder adalah individu yang unik dan luar biasa. Namun, Powder tidak menunjukkan minat terhadap hal tersebut dan hanya meminta untuk diizinkan kembali ke rumah. Tapi sayangnya, JC mengungkapkan bahwa Powder tidak bisa pulang ke rumah karena sekarang rumahnya telah menjadi milik bank. Suatu hari, para siswa ditemani oleh Doug dan Duncan melakukan perjalanan berkemah di hutan. Malam itu, saat para siswa berkumpul di sekitar api unggun, Powder duduk sendirian. Melihat ini, Doug mendekatinya dan keduanya mulai berbicara. Pada saat yang sama, badai petir bergema di langit dan Powder menyebutkan bahwa ia bisa merasakan badai di dalam dirinya. Powder mengungkapkan ketika ia melihat kilat, ia merasakan tarikan magnet ke arahnya. Ia juga menceritakan bahwa ibunya terkena petir saat mengandungnya, yang tampaknya menjadi alasan kondisi istimewa Powder. Keesokan paginya, saat Powder berkeliaran di hutan, ia didekati oleh para pengganggu yaitu John dan Mitch. Tanpa alasan apapun, John mengarahkan senjatanya ke arah Powder dan mengatakan bahwa ia bisa menghabisinya dengan mudah. Namun, sebelum John menarik pelatuknya, terdengar suara tembakan di kejauhan hingga mengalihkan perhatian semua orang. Mereka bergegas ke arah suara tersebut dan menemukan bahwa Duncan telah menembak seekor rusa. Powder sangat terpengaruh oleh pemandangan itu karena ia dapat merasakan rasa sakit dan ketakutan dari rusa yang sekarat. Lalu, Powder meraih pergelangan tangan Duncan dengan salah satu tangannya sambil meletakkan tangan lainnya di leher rusa yang sekarat. Anehnya, Powder bisa memindahkan sensasi kesakitan dan ketakutan rusa itu ke tubuh Duncan hingga menyebabkan Duncan mengalami kejang hebat. Saat efeknya semakin kuat, John mengarahkan senjatanya ke arah Powder, meminta agar ia melepaskan petugas itu. Namun, Powder hanya menatap matanya dan terus menyiksa Duncan. Dengan marah, John menarik pelatuknya, tapi Mitch turun tangan tepat pada waktunya di mana ia mengangkat senjata dan akhirnya menyelamatkan nyawa Powder. Setelah kejadian ini, Powder dibawa kembali ke JC dan JC menanyainya tentang apa yang terjadi. Powder benar-benar khawatir tentang pengalaman dan keadaan pikirannya. Namun, Powder mengabaikan semua pertanyaan JC dan berkata bahwa ia ingin kembali ke rumah. Ketika Powder terus bersikeras, ia menjadi marah dan tanpa sengaja mengeluarkan kekuatannya hingga menyebabkan kaca dan lampu pecah. Powder kemudian berjalan pergi dengan percaya diri,
menyatakan bahwa Jessie tidak akan bisa menahannya di sana. Sementara itu, Doug kembali ke rumah dan bertemu dengan dokter keluarga yang memberi kabar terbaru tentang kondisi istrinya yang memburuk dan rasa sakit luar biasa yang ia alami. Meskipun Doug tidak memahami kenapa istrinya memilih untuk bertahan, Doug yakin pasti ada alasan yang ingin istrinya sampaikan padanya. Dokter mengatakan Doug tidak akan pernah tahu alasannya karena sang istri sama sekali tidak bisa berkomunikasi. Keesokan harinya, Powder sedang duduk sendirian di ruang makan dan Profesor Rivley mendekatinya. Ia mengungkapkan bahwa ia merasakan energi berbeda dalam dirinya ketika ia menyentuh Powder. Rivley menggambarkan energi Powder sangat kuat, membuatnya merasa awet muda lagi. Ia juga berbicara tentang teori Einstein yang menyatakan jika seseorang menggunakan 100% otaknya, mereka dapat melakukan hal-hal yang tak terbayangkan. Mungkin Powder mampu melakukan hal itu dan menggunakan kekuatannya yang luar biasa. Rivley kemudian mengutarakan keinginannya untuk berteman dengan Powder agar bisa mendapatkan lebih banyak informasi darinya. Powder yang ketakutan awalnya agak ragu, tapi akhirnya ia pun setuju. Di sisi lain, Doug mengunjungi rumah Duncan dan mengetahui bahwa Duncan telah menghilangkan semua senjata api dari rumahnya, meskipun ia adalah penggemar berat berburu. Saat ditanya alasannya, Duncan menjadi emosional dan berbagi pengalamannya ketika merasakan rasa sakit pada rusa itu, karena Powder memindahkan rasa sakit si rusa padanya. Ia menggambarkan kejadian tersebut sebagai sensasi yang sangat menyakitkan, seolah-olah ia sendiri yang sedang berada di ambang kematian. Duncan mengakui ia benar-benar trauma dengan peristiwa tersebut, dan ia tak sanggup lagi memegang senjata. Mendengar semua ini, Doug menyadari bahwa Powder memiliki kemampuan luar biasa, dan hal itu memberinya sebuah ide. Doug memutuskan meminta bantuan Powder agar berkomunikasi dengan istrinya yang sakit parah menggunakan telepati. Kemudian, Doug membawa Powder ke rumahnya dan memperkenalkannya kepada istrinya yang sakit. Dengan lembut, Powder menyentuh dahinya. Powder masuk ke dalam pikirannya dan menyampaikan perasaan istrinya kepada Doug. Melalui koneksi telepati, Powder mengetahui bahwa Emma bertahan hidup karena tidak ingin meninggal dunia tanpa memakai cincin kawinnya. Dan jika belum ada perdamaian antara Doug dengan putra mereka Steve, ia mengingatkan Doug akan kenangan berharga bersama Steve di masa kecil, di mana mereka bermain bersama di salju dan Emma kehilangan cincin kawinnya. Mendengar ini, Doug ingat bagaimana Steve setiap hari pulang dari sekolah, rela mencari-cari di dalam salju, berharap menemukan cincin kawin ibunya. Emma kemudian mengungkapkan bahwa Steve telah menemukan cincin itu, dan selama ini disimpan di dalam kotak perak, di meja samping tempat tidurnya. Tersentuh dengan perkataan istrinya, dan dipenuhi dengan luapan emosi, dan dengan lembut memasangkan kembali cincin di jari istrinya. Powder kemudian menyentuh pergelangan tangan Doug dengan tangannya yang lain, sehingga Doug bisa mendengar suara istrinya. Begitu tersentak, Doug tak bisa menahan air matanya. Ia pun memeluk istrinya dengan hangat, dan meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Di saat-saat terakhirnya, sang istri membuka mata untuk terakhir kali sebelum meninggal dunia dengan damai. Tak lama kemudian, Steve tiba di rumah dan Doug langsung memeluknya dengan erat. Akhirnya keduanya mengesampingkan perbedaan mereka dan berdamai setelah bertahun-tahun berpisah karena rasa ego, dan semua berkat kekuatan Powder. Beberapa hari kemudian di pekan raya daerah, Powder bertemu Lindsay di sana, dan tampaknya memang Lindsay lah satu-satunya orang yang tidak memperlakukan Powder berbeda. Setelah mengobrol sebentar, Powder tiba-tiba menyentuh tangan Lindsay, sehingga mereka mendengar pikiran batin mereka masing-masing. Selama pertukaran itu, Lindsay mengetahui bahwa ayah Powder meninggalkannya karena kondisi albinisme. Merasa tidak enak, Lindsay mencoba menenangkan Powder dan meyakinkannya bahwa Powder adalah sosok yang paling menakjubkan di dunia. Mereka kemudian berciuman dan menarik perhatian orang-orang di dekatnya. Sayangnya, ayah Lindsay juga memperhatikan tindakan tersebut, lalu mendatangi Powder dan tak ragu menghina Powder. Ia juga bersiap untuk memukul remaja malang itu.
Tetapi untungnya Jessie juga berada di pameran tersebut. Jessie pun meminta maaf atas nama Powder, dan ia segera membawanya pergi. Powder yang patah hati kembali ke asrama dan mengumpulkan barang-barangnya dengan tujuan untuk melarikan diri dan kembali ke rumahnya. Namun, saat ia hendak pergi, ia tak sengaja mendengar beberapa remaja bermain basket. Penasaran, ia berjalan ke lapangan dan melihat John beserta gengnya. Powder tidak mau berurusan dengan mereka, sehingga ia mencoba untuk pergi. Tapi, si penindas John menghalangi jalannya dan mengambil topinya. Ia kemudian menantang Powder untuk menggunakan kekuatannya dan mengambil topinya kembali. Sebenarnya, Powder dengan mudah bisa melakukan hal itu. Tapi sebaliknya, Powder mendalami cerita John di dalam pikirannya dan mengungkapkan masa lalunya yang menyakitkan karena telah dianiaya oleh ayah tirinya. Hal ini menjadi jelas bahwa ayah tiri John pernah merampas topi milik mendiang ayah kandungnya. Sayangnya, hal ini hanya membuat John semakin marah dan ia memutuskan untuk mengambil tindakan buruk. Tiba-tiba, hujan mulai turun dan John menyeret Powder keluar. Ia mempermalukan remaja malang itu dengan menelanjanginya dan mendorongnya ke dalam air berlumpur untuk menambah warna pada kulit pucatnya. Tidak dapat menahan penghinaan lebih jahat, Powder melepaskan elektromagnetik yang kuat hingga membuat semua pengganggu terpental ke udara. Setelah beberapa saat, semua orang kembali tersadar, kecuali John seorang. Merasa panik, Mitch memeriksa John dan menemukan bahwa jantungnya telah berhenti berdetak, seolah John berada di ambang kematian. Menyadari apa yang telah dilakukannya berlebihan, Powder langsung dipenuhi penyesalan, sehingga segera melakukan tindakan untuk menyelamatkan John dengan menggunakan kekuatannya. Untungnya, prosedur itu berhasil dan John kembali sadar. Kejadian ini sangat mengesankan bagi semua pembuli, dan Mitch kini memutuskan akan membantunya. Ia membantu Powder diam-diam menaiki kendaraan yang menuju ke peternakan kakeknya, memungkinkan Powder melarikan diri tanpa mendapatkan kesulitan. Sayangnya, ketika Powder tiba di rumah, ia menemukan bahwa semua barang miliknya telah hilang karena disita oleh bank. Tak lama berselang, Jessie mendatanginya. Ia mencoba menghiburnya dan meyakinkan Powder bahwa ia akan menemukan tempat yang lebih baik, di mana Powder akan diterima serta dipahami tidak seperti sekarang ini. Ripley bergabung dengan mereka juga, dan saat mereka bersiap untuk pergi, mereka bertemu Doug serta Duncan di luar. Jessie meminta dukungan Doug dan mendesaknya untuk membiarkan Powder pergi. Anehnya, petugas tersebut setuju, karena Powder telah membantunya berdamai dengan putranya yang telah lama berseteru. Pada saat itu, badai petir mengguncang hebat, dan Powder mulai berlari ke lapangan terbuka, sementara semua orang mengikutinya dari belakang. Tiba-tiba sambaran petir hebat menyambarnya, hingga akhirnya menelannya dalam kilatan cahaya yang menyilaukan. Lalu, langit mengeluarkan suara gemuruh terakhir yang menggelegar, menandakan bahwa Powder telah berada di tempat lain yang lebih pantas untuknya.